Bapak-bapak yang pasti fakta dan tidak manipulatif, kita sudah kehadiran kabarnya. Seorang akademisi, pakar psikologi sosial dari Universitas Indonesia, Robi Muhammad. Ya. Prof. Robi Muhammad Udah sudah bisa pulang bergabung. gue ya? Belum. juga udah mau pulang. Kita bersama Bang Andrinov Caniago dan Bung Rocky Gerung di sini, Prof. Dengar, Prof? Ya, dengar. Wah, oke, Prof. Jadi gini, ini udah berdebat nih kemana-mana tadi soal Nggak ada perdebatan, ini cuma beda perspektif aja. Aduh perspektif. tapi gue yakin habis ini peluk-pelukan, Dir. Dengan protokol COVID. Ya enggak, tos gini karena Omikron kan. Tekom juga saya jagain kelasnya. Oke, Prof. Jadi soal pemindahan ibu kota ini tadi udah banyak perdebatannya, dan tadi di sisi Rocky bilang ini nggak bisa menjawab semua persoalan gitu. Ketika adanya optimisme yang mengatakan bahwa ini nih akan mengurangi beban, ya paling tidak setengah beban Indonesia selesailah dengan ini gitu. Ada optimisme itu, tapi di sisi lain ini nggak akan nyelesain apa-apa. Nah, bukan. Gue nggak bilang begitu. Gue Ya. bilang cara Andrinov menjelaskan tidak akan menyelesaikan persoalan. Caranya ya, cara menjelaskannya. Karena tidak masuk akal. Langsung aja ke Langsung Prof. Robi. Lain. Buat saya cara Rocky menjelaskan itu persoalan. Ya karena itu kita persoalkan. Perkembangan IT digeneralisasi untuk perkembangan yang kok sangat kompleks. Ya karena kita berpikir Ada dunia. perkembangan sosial, Gini. perkembangan. Kalau orang berpikir makro itu dia mesti lihat bagaimana dunia ini diolah gitu. Kan Indonesia ini bagian kecil dari bumi aja kan. Nah itu perspektif itu yang nggak ada tuh. Oke. Bung, itu udah nganggur itu. Rocky ya. Robi Muhammad. Silakan. Prof. Oke. Robi, silakan. Oke, terima kasih. Pertama, selain nggak ada cewek di sini, sebetulnya ada satu lagi masalah ketimpangan di sini. Semuanya orang UI nih, Rocky, Andrinov, saya orang UI, jadi aduh ini bias bener ini. Mungkin kita berhenti di sini aja, gitu. Ini kayak diskusi di kantin UI aja. Gitu. Iya, kenapa di sini ya? Debat iluni nih sebenarnya. Tadi ada ITB di awal, Ini Prof. nggak valid ini. Oke, tapi gini, saya ini aja langsung aja masuk. Jadi tadi saya menikmati Bang Faisal juga. Intinya kan kita semua tahu Indonesia ini punya masalah, ekonominya stagnan, macam-macam gitu ya. Nah, cuma saya ingin angkat satu hal aja bahwa kalau kita pakai bahasa milenial sekarang, kalau kita udah ya semuanya gitu-gitu aja, ya stagnan, pertumbuhan ekonomi seperti itu. Sebetulnya ada lagi yang lebih stagnan, itu adalah soal budaya bangsa kita. Makanya di 2014 Pak Jokowi mesti bicara soal revolusi mental, semua orang skeptis termasuk saya, tapi itu intinya itu ada masalah, bahwa kita semua bicara kita ada masalah dalam budaya kita seperti apa. Nah, kalau pakai bahasa milenial, kalau ada masalah yang stagnan seperti itu, ekonominya gitu-gitu aja, budayanya gitu-gitu aja dari dulu, itu adalah tandanya untuk saatnya untuk ada disrupsi. Ada disrupsi, ada inovasi baru, kan kayak gitu. Nah, jadi saya ambil aja karena saya orang psikologi disebutnya, saya ambil aja dari sisi manusia. Saya nggak bicara ekonomi, tadi udah Bang Andrinov sama Bang Faisal, sisi manusia. Disrupsi manusia Indonesia itu apa? Yang pertama tentunya kemerdekaan, proklamator. Kan itu melepaskan dari feudalisme. Itu satu. Nah, kita udah merdeka 76 tahun, tapi ibu kota Jakarta itu dibangun sama pemerintahan kolonial Belanda. Ya, Lain lagi nih. Jakarta itu yang bangun Belanda untuk kepentingan kolonial Belanda, bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk menguntungkan pemerintahan pusat yang terletak di Batavia dan Jakarta. Jadi konsepnya hanya satu, bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk segelintir orang Belanda di Batavia di Jakarta. Maka itu sejak awal Soekarno pengen pindahin ke tengah, kan kayak gitu. Nah, sekarang kita dapat momen itu, bahwa akhirnya kita akan disrupsi ini, kita bawa ibu kota ini yang memang untuk ke tengah ini. Jadi sebetulnya pemindahan ibu kota ini bukan hanya soal visi, bukan hanya soal proyek pipa, semen, bukan soal itu, tapi soal mendobrak budaya feodalisme ini. Hampir semua simbol pemerintahan kita itu peninggalan Belanda, yang kita sebut istana-istana itu semuanya pemerintahan Belanda.
kita tuh nggak punya apa-apa yang sebagai simbol negara. Istana Merdeka, negara, Bogor itu semuanya tuan-tuan Belanda yang punya. Nah saatnya kita sekarang bikin semacam rumah rakyat lah, kalau pakai ide Amerika ya White House gitu ya, bukan Paris, bukan istana. Nah ini kesempatan menurut saya untuk melakukan disrupsi budaya ini dengan membangun ibu kota baru. Soal lokasinya itu soal teknokratis, tapi sekarang sudah ditentukan ya kita ikut-ikut aja lah, kira-kira seperti itu. Jadi saya melihatnya ini adalah sebuah diskusi budaya yang levelnya ya nggak lebih nggak kurang dengan proklamasi kemerdekaan kita, yaitu mendobrak feodalisme. Misalnya maksudnya apa? Contohnya misalnya tadi Rocky ngomong misalnya orang nggak setuju pindah. Ya kalau kita bilang 150 juta penduduk Jawa nggak setuju pindah, ya iyalah mayoritas nggak setuju pindah karena penduduk Jawa. Tapi kan itu nggak adil. Gimana dengan penduduk non-Jawa? Dan itu kan poin yang pengen justru kita angkat gitu, bahwa itu yang harus kita bahwa alasan utama pindah itu adalah soal ya tadi sudah dibahas soal ketimpangan, soal simbol sentralisasi Indonesia setback itu sama deh idenya itu. Tentu ada detail-detail yang harus diselesaikan. Gue terangin ya. Tapi kita bedakan antara detail dan gambaran besar itu. Nah itu, tapi dan paling yang saya mengerikan dari diskusi malam ini adalah ucapan Rocky Gerung bahwa teknologi berubah setiap 8 menit. Kalau memang logika itu diikutin ya, berarti kita nggak perlu perencanaan apa-apa dong, kayak gitu. Memang. Karena ya udah, jadi kita ya udah nggak usah berencana apa, memang kita minum-minum aja deh kayak di kampus. Itu bagus. Itu lah. Yes. Itu kan kayak gitu. Dan terakhir mungkin di sini saya ini udah malam juga, mungkin saya nggak tahu ini bisa kalau di kampus sih bisa bergamalan, tapi nggak tahu di detik bisa berapa lama. Tapi poin juga, kenapa Jokowi nggak duduk di antara kita sekarang? Karena Jokowi itu eksekutif, dia pelaksana, bukan debat. Yang debat itu kayak kita doang aja, jadi kerjanya debat. Tapi kalau Pak Jokowi itu dia harus melaksanakan, yang debat yang mestinya legislatif ya harusnya. Misalnya terjadi di sana, misalnya debat-debat seperti ini. Jadi detik ini harusnya, tapi jadi saya pikir itu juga yang harus kita angkat bahwa tapi ada presiden bahwa perubahan ini bisa terjadi. Sebelumnya misalnya nggak ada yang bisa mikir Freeport bisa diambil, nggak ada yang bisa mikir Trans Jawa bisa jadi, tapi kan akhirnya jadi juga. Nah ini adalah puncaknya bahwa pembangunan fisik ini berujung pada revolusi budaya, yaitu melawan feodalisme. Ya, itu yang menurut saya yang belum ditangkap oleh publik banyak. Kira-kira seperti itu. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Keterangannya, Prof. Nanti kita akan bahas di sini. Selamat beraktivitas lagi. Aktivitas apa? Udah malam, Bos. Tidur. Kan itu aktivitas. Betul. Lu pikir doing nothing tuh gampang? Iya, itu susah. Ya? Bahkan nganggur pun harus ada jadwal ya. Iya. Mindfulness zero. Iya. Betul, nganggur aja butuh bakar sekarang. Betul. Dan aktif senior Bang Andrinov sama Bang Rocky. Ya. Udah minder dulu. Saya paling junior lagi mana sih? Kita kan masih feodal, kami belum pindah ya. Masuk tuh barang. Thank you, Bang Robi. Rocky, gimana? Revolusi budaya untuk Destruksi mendobrak manusia. Gini ya. feodalisme. Wah, ini luar biasa. Dia psikolog nih. Ini teman gue nih, Robi Muhammad. Dia psikolog. Andrinov juga temen lu kan? Nah, temen dari lama. Lagi. Nah, gue sekarang mau jadi psikolog buat dia nih, buat Robi nih. Ya. Robi ini mengidap semacam post-colonial syndrome. Karena seolah-olah kalau Jakarta dipindahkan ke Kalimantan, maka Jakarta bukan lagi bentukan kolonial. Kan ngaco logikanya kan? Tetap aja orang anggap Jakarta itu adalah bentuk kolonial. Tapi kan bukan ibu kota lagi. Iya, tapi tetap itu adalah arsitektur kolonial. Menteng itu Art Deco. Gue dulu tinggal di Menteng. Itu semua rumah itu dibikin oleh Belanda tuh. Sekarang kalau kita konsisten, supaya nggak ada jejak kolonial, dipindahkan. Itu, oke. Masuk akal. Apalagi Semarang dipindahkan juga tuh, Bogor dipindahkan, Manado dipindahkan. Semua itu kota kolonial. Jadi absurd cara berpikir kawan gue ini. Ada problem psikologi di dalam dirinya. Karena kalau argumennya adalah post-kolonial, kita seolah-olah nggak bisa lepas dari memori itu tuh. Biarin aja memang itu dibikin kolonial. Begitu kita hapus jejak kolonialnya, makin terbaca di dalam otak kita bahwa itu kita hapus. Setiap penghapusan itu menimbulkan jejak baru. Itu yang diterangkan oleh dekonstruksi teori itu. Lu mau hapus kenangan lu dengan mantan lu, makin jadi
kenangan itu tuh. Jadi begitu sindrom postkolonial masuk pada bangsa kita. Kita mau keluar dari feodalisme, tapi kita masuk dalam postkolonial sindrom. Itu buruknya tuh. Jadi apapun argumennya, semua argumen itu akan dibatalkan oleh satu bahasa itu APBN nggak cukup. Gampangnya begitulah, itu akan berantakan itu. Itu udah pastilah. Kalau gua tambahin lagi nanti jadi teori besar-besar. Jadi gua sampai di situ dulu ya. Anda yakin sekali APBN ini nggak cukup untuk membiayai? Kan bukan hanya APBN, Bung Rocky. Yang apanya? Bukan hanya APBN, pembiayaan Ya apa ada aja, non tetap APBN. aja di ujungnya itu lu mesti bayar utang lu itu. Dan itu utang yang mau dibayar kapan itu. Jadi kalaupun itu kita pakai itu soal teknis. Kita bisa sebetulnya nggak bisa bangkrut. Kita jual aja 3 BUMN itu bisa dibiayain itu. Ya. Tapi masalahnya adalah argumen di belakang itu berantakan. Itu namanya argumen kakotopia, argumen buruk dan berantakan itu. Oke. Dekil, argumennya dekil. Saya Buruk dan berantakan. tapi saya yakin ada argumen yang disembunyikan oleh Rocky. Nah, apa nih? Pastilah, itu kan belakangan. Ntar. Jadi Argumen buat ya Pak Jokowi memang Fak- ini meninggalkan legacy, Fak- meninggalkan istana, Nah, itu- tapi itu tidak itu sudah akibatnya adalah disebut bikin berulang-ulang kuburan oleh buat Rocky. bangsa. Soal yes, fakta ya, ketimpangan yang namanya strukturalnya adalah konsekuensi apa yang ditanamkan oleh sistem kolonial. Ya, Jakarta dengan menjadi satu-satunya magnet dominan, ya, kemudian dia menjadi penarik yang kuat. Nah, Rocky ini kan cara dia ini kan diketawain dulu orangnya. Nanti dia masukin ininya dia. memang karena gini. Nanti dulu Rocky. Poinnya, Tolong. salah. Gini Nah, ya. masalah-masalah ketimpangan ini adalah memang warisan dari struktur kolonial. Ya. Ya. Ketimpangannya itu ya. Iya, karena memang sistem pemerintahan kolonial itu ya dia lebih kepentingan adalah pragmatis. Ya. Di sini tempat yang paling pas untuk menyedot berbagai sumber daya, ya. Nah, di sanalah tempat untuk eksploitasinya dikumpulkan sini dibawa ke tempat lain. Rocky tahu itu, ya. Karena itu gua terangin karena pengetahuan Nah, gua sekarang itu ya. masalahnya bagaimana keluar dari warisan struktural ini. Nah, karena salah satunya adalah kita pecah magnet ini, ciptakan sesuatu yang baru, ya, sehingga gerakan pemerataan itu berjalan, ya. Nah, memang tidak hanya membangun kota baru atau ibu kota. Nanti ya harus bangun juga kawasan industri, ya, bangun juga mungkin pusat-pusat yang lain, sehingga kehidupan ini pusat-pusat kehidupannya tersebar, ya. Maksud dari Indonesia sentris yang dimaksud presiden itu apa sih, Bang Adinov sebenarnya? Jika berkaca pada tadi penjelasan mengenai Enggak, Kak. ketimpangan gitu. Sebetulnya orang mewording bisa beda-beda ya. Tapi intinya adalah memecah pusat magnet tunggal ini, magnet yang dominan ini, sehingga apa yang selama ini menjadi wacana pemerataan, keadilan atau ketidakadilan, ketidakmerataan itu kita keluar dari situ. Ya. Apa solusi? Oh ya, investasi. Oh, transmigrasi. Tetapi yang dengan pendekatan-pendekatan itu selama ini gagal. Teori-teori investasi untuk melakukan pemerataan itu gagal. Ya. Teori apalagi transmigrasi itu gagal. Harus dibuat suatu magnet yang dia mempengaruhi banyak bidang, banyak sektor. Ya. Nah, itu adalah membangun pusat kehidupan baru. Itulah kota. Ya. Nah, sehingga nanti akan muncul rasa emansipasi dari daerah-daerah yang tertinggal itu, merasa memiliki Indonesia, kemudian akan muncul kawasan-kawasan satelit di sekitarnya, maka terjadi tidak lagi migrasi besar-besar, urbanisasi besar-besaran tidak lagi di Jabodetabek yang kemudian menekan kota Jakarta, menimbulkan persoalan sampah, banjir, kemacetan, polusi segala macam, ya. Jakarta terancam tenggelam, ya. Itu kenapa? Karena tekanan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Jabodetabek ini 4,5% rata-rata per tahun. Itu yang tidak mampu direspon oleh kebijakan yang dikerjakan dengan cara apapun, ya. Antara tuntutan pelayanan sektor-sektor publik dengan kemampuan menyediakan layanan dari pemerintah dan pemerintah pusat, pemerintah ibu kota dan pusat di Jakarta ini, enggak akan seimbang. Oke. Kurangi bebannya,
Ya, jadi memindahkan ibu kota ini, membangun kota baru untuk memudahkan menata Jakarta. Memecah Nah, ide menata besarnya Jakarta. adalah menata Indonesia. Yang Memecah magnet Bung Rocky. yang ditinggalkan oleh sistem kolonial itu tadi. Nanti Iya. Gua terangkan perlahan-lahan. Nah, Logikanya aja kita dulu punya ya. waktu untuk mendengarkan. Iya, Ayo. dengerin ya. Kita dengarkan logikanya Rocky. Nah, ya. Dia akan maju 2 cm sedikit ke depan. Jalan pikirannya adalah supaya terjadi dispersion growth pole ini. Ya. Pertumbuhan di situ. Kalau itu yang mau kita cari, kita mesti jadikan kota Jakarta ini sebagai museum. Supaya berhenti aktivitas bisnis. Tetapi yang diterangkan oleh pemerintah, kita jadikan Jakarta kota bisnis. Pemerintahan pindah ke kota baru itu. Kota bisnis artinya magnetnya makin gede. Nangkap nggak? Jadi dengan kota, akumulasinya akan makin tinggi, disparitasnya juga akan makin tinggi tuh. Karena kita justru jadikan Jakarta itu tempat orang cari nafkah. Lu bikin bisnis Jakarta, seluruh penduduk yang tadinya ogah datang ke Jakarta karena macet, tapi karena ini berubah jadi kota bisnis, kota kapital, kota oligarki, maka dia akan tumbuh dengan seluruh fasilitas yang pasti akan membatalkan kesetaraan. Kan konyolnya di situ kan. Mau bilang bikin pertumbuhan kemana-mana, justru Jakarta yang akan tetap jadi gula-gula karena ini kota bisnis. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau konsepnya adalah pindahkan supaya terjadi pertumbuhan di Kalimantan, berarti akan ada lingkungan yang bakal dirusak lebih banyak lagi. Apa yang terjadi misalnya? Begitu ibu kota pindah dan sekaligus pemerintahan pindah dan dianggap itu kota yang akan menumbuhkan akumulasi, setiap hari kira-kira satu hari bisa 300 private jet mendarat di situ. Itu artinya Nggak 1000, dulu 1000 bilangnya. Enggak, gua kurangi aja. Karena yang gua bilang 1000 dulu itu orang nggak percaya tuh. Padahal sebetulnya pasti 1000. Kan 100 aja, kan yang 900 itu koruptor yang udah ditangkap. Jadi masih ada 100 yang akan mengganggu habitat di situ. Setiap kali bising pesawat private jet turun di situ, itu kemampuan reproduksi dari burung dan ular itu berhenti. Berarti populasi habitat fauna itu hilang tuh. Gangguan terhadap ekosistem itu, propeller jet itu akan merusak oksigen di situ tuh. Jadi kalau gue terangin, Andrinov sebagai orang yang ngajar public policy itu harus didasarkan pada social policy. Ya, Kan itu yang setuju. nggak dilakukan kan. Lu nggak bikin social policy di situ. Jadi sebetulnya dari awal desain ini adalah desain yang gue ulangi kata itu kakotopia, yang dalam bahasa Yunani artinya berantakan itu. Dapat nggak? Kakotopia. Iya. Gitu. Gua nggak berani lihat dia bos, ngeri. Ya di Google kalau nggak bisa. Iya, itu kan kalau tidak dilihat fakta yang sebenarnya ya. Gini Bung Rocky. Apa? Kita kembali ke empiris saja. Nggak ada soal empiris, soal desainnya dulu ngaco. Apa empirisnya nggak ada? Apa empirisnya? Ini kan Dari betul tugas kita bertiga nih. Dulu Rocky bilang 1000, saya ingat betul. Apalagi kalau pernah diomongin. Iya, iya. Apalagi kalau gue bilang 1000, lebih bahaya lagi. Gue udah kurangin supaya nggak terlalu sakit hati lah. Maksud saya itu nggak logis. 100 Ya. aja udah berapa? Dengan 2 runway pun pesawat bergantian Nggak turun mungkin. naik terus. Oleh karena itu runway-nya diperbanyak. Karena kebutuhan Mana ada bisnis. runway 10 di satu Kalau bandara? ada permintaan akumulasi dengan sendirinya nggak. pemerintah mesti gusur hutan. Nggak Kan ada. logika lu akumulasi. Runway 2 Iya. pesawat bisa terbang dalam per berapa menit? 10 Oke, menit. sekarang lu atur ya. Berarti Kemudian investornya nunggu bandara itu lalu tetap investornya harus maksudnya dalam apa? satu hari dia wajib istirahat 6 jam Memang tanpa ada begitu. penerbangan. Kalau enggak Logika nggak- itu logika penerbangan, tapi oke. logika investor Nah. dia mau cepet-cepet nyampe di situ. Iya. Berarti lu tahan investor dong. Nunggu lagi logikanya. Bagaimana coba? Iya. Orang mau cepet nyampe, maka pemerintah kan oke kita bikin runway Ini 10. metaforik kan maksudnya Tidak 900 metaforik, ini itu. empiris. Empiris. Jelas dong. Bagaimana? hitungan antara frekuensi pesawat Oke. dengan ini aja nggak- Iya. Bandara O'Hara di Nggak ada. Chicago itu Maksimum itu 300. Oke, kita Iya. tinggalkan Mana untuk lu? airport. Bang Adi coba empirical ya. Itu sebenarnya empiris. Empirisnya gini yang lain ya. Bagaimana? Mau investasi tapi nggak mau bikin bandara kan konyol. Ya bikin bandaranya kan sudah ada. Iya tapi itu kurang. Iya. Ada 100 private jet. Mau ngapain mereka itu? Mau nyogok. Dari 1000. Tinggal di Bung Reki tinggal dihitung aja. Kalau Lu gimana lu penduduk hitungan lu Lah, gimana?
Dia dihitung dong berapa jumlah penduduk kan dengan jumlah kan penduduk. Presiden bilang kita mau Oke, undang investor. oke. Investor itu bawa Iya. private jet. Kita Maka sudah- disuruh tunggu di udara. Oke. Yang benar aja. Bang Adinov, Bung Rocky kita sudah Mana ada sampai ujung. 300 private jet datang Lalu per mesti hari. bayangin itu 30 tahun ke depan itu semua orang punya private Oke, jet. Bung Rocky, ini pusing nih kita nggak ada yang sekolah penerbangan nih kan. Jadi Ini bukan soal penerbangan, Iya, iya, ini soal public policy. Bandara Kalau itu lu salah lagi Enggak, loh. bandara itu ada Gua dua. salah mulu nih di Satu sini. bandara ada di Samarinda baru juga, Oke, ada bandara Oke. Sepinggan di Itu Balikpapan. artinya Kalimantan akan jadi lapangan terbang Oke. besar. Oke, oke, oke. Oke, oke. Udah, Bung Rocky, itu- Bung Adinov. Iya, iya. Oke. Gua mau masuk ke ini masuk Apa? ke sesi Ya. terakhir Terakhir. sebelum closing statement. Bang Perlu Adinov. diketahui ya, di Kalimantan itu Susah ada nih produser, ada gimana 12 Anda? juta hektar lahan tidak produktif menganggur. Ya mestinya tanam pohon bukan tanam beton. Iya betul. Yang Iya, iya. Itu kenapa ada yang bikin ke- beton? Loh, Oke. yang kepake untuk Jelas, tanam Dek. beton Iya. paling berapa Enggak. 0,sekian persen. Enggak ada no, itu semuanya itu udah hancur. Baik, Kalau oke. yang ngeliat Berapa datanya- total tutupan lahan Oke. untuk Jakarta ini saja kan bisa Kita dihitung. masuk ke hal yang Gini, lain. hal yang lain. Bung Rocky enggak? Ya, Oke, kita ya. tutup di sini. Itu Kita perspektif masuk ke hal yang Rocky lain yang ini Gerung. juga jadi perdebatan publik. Perspektif Rocky Gerung. Iya. Anda berdua harus jawab tentang bagaimana Coba. pimpinan dari ibu kota negara yang baru Nusantara ini adalah kepala otorita. Iya. Banyak masyarakat kelompok pro demokrasi macam-macam. Dan tadi juga Bang Faisal juga Iya, ngomong itu. ada juga artikel-artikel Iya. tadi mengatakan bahwa sebenarnya ini sangat tidak demokratis. Iya. Karena kepala otoritanya Nggak ada DPR-nya. nggak ada DPR-nya, masyarakat gimana kalau mau protes? Bang Adinov. Tergantung Untuk soal perspektif lagi. Nah, perspektif. Ada kan adu perspektif. Ada perspektif Iya. kan? Demokrasi itu tidak hanya yang apa partisipatif representatif, ya. Kalau itu dibicarakan oleh para ahli dan para pemegang kewenangan secara tuntas, ada sistem kontrol, ada yang melaksanakan, ada yang menghakimi atau menegakkan hukum, itu prinsip demokrasinya jalan. Nah, itu prinsip. Nah, sekarang ini statusnya adalah ibu kota negara. Ya. Ya, ibu kota negara wajar kalau pemerintah pusat atau yang menerima mandat memerintah dari negara itu punya kewenangan, punya otoritas untuk mengontrol kota itu. Ya. Ya. Jadi kalau ibu kota negara kemudian kewenangannya putus ya dengan kewenangan pusat, itu bukan ibu kota negara Makanya namanya. kenapa kepala otorita yang dipilih dan tidak ada Iya, parlemen yang penting daerah ada di situ. misalnya kita Tidak diperlukan ya untuk bukan, konteks ibu kota jangan Nusantara disalahpahami, ini. itu tidak akan ada pengawasan, tidak akan ada mekanisme demokrasi. Mekanisme demokrasi bisa ada di tingkat pusat antara DPR dengan eksekutif, ya. Kemudian di tingkat operasional bisa saja dibikin dewan kota namanya. Itu model-model pemerintahan kota itu memang macam-macam. Tidak harus ada Ya, pilkada di sana ya. Untuk menciptakan check ini and balance gitu ya. bukan Bung Adinov. pemerintahan desa, ya. Jadi lewat cara pilkades, bukan Oke. seperti itu. Bung Rocky, tentang kepala otorita yang ditunjuk langsung oleh presiden, tidak ada parlemen lokal, tidak ada pemilu. Nih saya terangin ya, saya ajarin Anda sebagai wartawan senior. Coba tanya yang bermutu dikit gitu ya. Gini. Ini saya serius. Iya, aduh. Iya. Dengerin. Ini Pertanyaan mewakili publik, Bung dan karena Rocky. itu sekalian gue kasih pendidikan Iya. publik. Makanya gue diem aja dari tadi. Itu Iya, halo. ini Udah dengar. kena lu. You tanya tentang otorita. Hmm. Itu pertanyaan buat orang yang pro ibu kota baru. Nanggap nggak? Iya. Ya gue nggak pro, ngapain gue jawab itu? Nanggap nggak logikanya? Iya, iya, iya. Itu pentingnya. Itu Oke. pentingnya berpikir. Oke. Anda tanggapi ada Bung Adinov ya? Tanggapi apa? Ya oke, Anda nggak buat ini ya, karena perbedaan Benar. pendidikan. Iya, dari gua awal ini, gua perspektif dia gue mandi. nggak di situ. Iya, iya, oke. Lu mesti tahu dari awal perspektif gue bukan untuk mengiyakan ibu kota. Jadi ngapain gue jawab Oke, oke, oke. pertanyaan? Ajarannya Rocky itu menggeleng terhadap kekuasaan udah. Jadi Udah apapun jelas. yang dikatakan oleh kekuasaan harus menggeleng. Iya. Nggak ada nggak ada selingan relevansinya. mengangguk. Iya. Oke, Udah kena apakah itu. kepala Iya. otorita, apakah Itulah gubernur, apakah filsafat. bupati yang memimpin, ya kan? Iya. Apa? Karena pada prinsipnya ibu Jadi kota jangan dia. mengharap Rocky Oke. akan mengiyakan. Iya, itu benar. Itu anti rock. Oke. Tumben dia benar. Bung Tori. Gilirannya kalau gitu. Ya, ngomong. Anda udah sampai ujung nih. Ya, Anda dari Ini tadi kan produser belum kita udah ngomong, pusing, kan? produser Oke, kita udah oke. pusing. Produser kita udah pusing. Ya, tapi enak nih. Iya, Tonton iya. Tarik Gerung lah yang mewakili. Jadi Berarti memang enak bikin masyarakat gitu. masyarakat pun perlu tahu
pilihan filsafatnya Rocky. Siap. Nah, salah satu kata kunci yang harus dipegang Menggeleng kekuasaan. kepada kekuasaan dan tidak akan pernah mengiyakan. Udah Betul. di Oke. situ. Bang Andref, tapi kita balik. Oke. Itu kesimpulan yang paling benar. Sekalian closing statement ya. Sekalian closing statement ya. Kita balik ke tadi. Kalau memang kepala otorita itu diketuai oleh pusat dan nanti saluran aspirasi rakyat lokal Tidak kemana? tertutup. Tidak tertutup. Dan ternyata tadi pembahasan Loh, apa Biar namanya nggak terputus. Dari antara pemerintah dengan pusat. DPR. Lah, tapi kan tidak ada wakil nanti dari sini. Saluran mana? Warga yang di kota itu Iya. atau masyarakat Kaltim atau mana? Kan ada warga kotanya yang tadi Ya, ada Bisa Dewan Kota kalau Bisa nggak Dewan salah, Kota. Dewan. Bisa Dewan Kota. Dewan Kota pun pasti akan Durasi. dilihat oleh DPR RI, oleh DPD RI. kayak gitu. DKI, kota DKI. Bukan, gitu. Kayak Jakarta Selatan Iya, kan iya. atau Kota Madia kan ada Ah, Dewan jadi Kota, Dewan Kota. di Yang kota-kota menjadi bagian dari kelompok masyarakat di sana. Iya, di Oke. Amerika pun coba lihat sistem pemerintahan kota. Ada yang pakai dewan Baik. kota, ada yang pemilihan. Baik, Bu Andrinov, Bung Rocky, kita sudah sampai ujung adu udah sampai perspektif tadi. pada Sudah malam sampai hari tadi. ini. Saya minta satu kalimat dari Bung Andrinov, kenapa ibu kota Nusantara ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami dan kita memang butuh sebenarnya ibu kota negara yang baru. Kita perlu menata Indonesia karena Indonesia ini sudah amburadul sekian lama, ya. Karena itu perlu tindakan strategis, pekerjaan besar yang strategis yang memberikan efek berantai terhadap keadilan, kesejahteraan, peningkatan kualitas ekonomi dan sebagainya. Ya. Dan itu adalah artinya kita butuh menata Indonesia. Menata Indonesia itu menata Pulau Jawa, menata Kalimantan, menata Jakarta juga. Kayaknya ada yang pakai tagline-nya di 2024. Menata Indonesia, menata Jawa, menata Kalimantan juga. Udah promo ini. Oke, Bung Rocky terakhir. Nah, itu ide yang bagus dari Andrinov. Sayang dia bukan lagi menteri. Dia udah ex, jadi nggak ada gunanya. Nggak bisa dieksekusi. Gitu. Iya. Itu doang statementnya. Iya. Lu nggak berani lagi. Tarik, lu Dulu dong. takut. Kali pakai artikel CNN aja. Kan lu berdua udah kena dungu, gua aja yang belum nih. Ya, jadi lu jangan lupa record gua dong. Itu bukan karena Anda tidak nunggu, tapi Anda nggak berani tanya aja ke dia. Jadi nggak kena nunggu. Iya. Salah. Oke, terima kasih. Betul, Oke, terima baik, kasih Pak Bu Nino. Andino, terima kasih Bu Rocky atas adu perspektifnya pada malam hari ini. Terima kasih juga Anda Adu perspektif. pemirsa.com yang dan juga total Ya. politik yang Tidak sudah ada menyaksikan. kesimpulan, simpulkan sendiri. Anda udah pada pinter, ya kan? Silakan Intinya ya. kita akan tetap hadir setiap hari Rabu, Rabu, jam 8 malam. Mulainya jam 8. Nah, ini bagusnya itu. Mulainya jam 8, Rob. Oke. Berakhirnya kita nggak tahu jam berapa. Ya, karena Jadi ini terserah Anda. Sekuatnya aja. Sekuatnya dan kita akan membuat produser ini Iya, speaker tergantung. setiap Jadi minggu ya. detik itu mesti bikin bangsa ini berdetak. Gitu. Detik Suka suka. di ujung lalu. pesan yang balik penting. artikel detik lagi. Rabu depan balik artikel detik lagi. Ya, ya, ya. Ini pesannya Rocky Weh, ini yang closing bos. Oh, iya. Detik-detak untuk Indonesia lebih baik Oke. bersama adu perspektif Detikcom dan Total Politik. 0%, salam 0%. Salah. Lah iya lagi. isu lain lah.